ada dua poin besar. Yang pertama, plotnya itu jelek, dalam artian sebagian terlalu dipercepat, sebagian terlalu panjang. Kalau gue mau bilang ya, ini anime satu kasus, satu anime. Enggak banget, kesel gue. Kalian udah lihat, itu gue udah review ya dari season satunya gitu, itu cuplikannya. Dan jujur gue awalnya tidak tahu kalau bakal ada season keduanya. Tapi setelah lihat viral di sosmed gitu ya, sempat rame gitu di awal-awal season keduanya ini. Terus juga pas lihat rating di salah satu situs anime, wow, ternyata naik dari season sebelumnya. Apakah memang ada perbaikan dari season sebelumnya? Simak terus ya video gua. Yo, minasan, welcome back to my channel, yaitu Cosmate, di mana di sini akan kembali mereview anime yang sudah pernah gue tonton. Dan sesuai dengan judul yang gue berikan, kali ini gue akan mereview Kyoko Suri untuk season keduanya. Season pertamanya mana bang? Tuh udah gue review ya, gue kasih linknya aja di atas gitu. Sedikit basa-basinya lah, anime ini rilis di tahun 2023, rilis tahun ini, literally awal tahun. Genrenya masih sama, misteri, romance, dan supernatural. Studio yang membuatnya yaitu Brains Base, yang pernah membuat anime-anime seperti Tonari no Kaibutsukun, Isukan Friends, dan juga Watashi ga Motete Dousunda. Khusus untuk anime yang terakhir tadi, gue mau highlight dikit. Ini anime menurut gue cukup oke. Tapi kayaknya nggak semua cowok mungkin suka nontonnya. Dan jujur gue belum selesai nontonnya, tapi ini mungkin akan gue review nanti karena oke gitu. Ya, kita lanjut. Sebelum lanjut, please jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel gue supaya kalian bisa mengikuti anime-anime yang akan gue review gitu ya. Dan tentu saja ya, kalian ya gue sih gak maksa, cuma please lah nontonnya sampai habis gitu ini video. Jadi kalian bisa tahu lah apakah ini anime oke, gue belum pernah nonton nih, apakah worth atau tidak untuk ditonton gitu ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya anime ini kurang lebih masih sama kayak season satunya, dalam artian dia masih menceritakan dua karakter utama, yaitu Iwanaga Kotoko dan Sakuragawa Kuro. Gue gak perlu cerita background dari kedua karakter ini, itu udah gue bahas di season satunya gitu ya. Kemudian ceritanya masih seputaran kasus-kasus supernatural yang tentunya akan di-solve semuanya oleh Iwanaga Kotoko. Itu sebenarnya udah intinya. Mungkin gue langsung lompat aja ke kesannya ya, karena memang nggak tahu banyak yang dibahas gitu. Poin yang pertama, plotnya sebenarnya kurang lebih kayak season 1. Perkembangan ceritanya nggak terlalu banyak untuk dari kedua karakter utama tersebut. Tapi untuk kasus-kasus yang dibahas, menurut gue jatah episodenya itu lebih adil. Gak seperti season pertama, ada satu kasus itu lebih dari 4-5 episode kayaknya, jadi terlalu banyak menurut gue dan akhirnya agak membosankan. Tapi itu ada faktor lain juga yang mempengaruhi, dan itu berlanjut di poin kedua yang mau gue bahas. Apa itu? Penggambaran kasusnya. Di season pertama penggambaran kasusnya jelek, bosen. Kenapa? Soalnya ketika lu ngebahas kasusnya, kan ini ngomongnya banyak ya. Anime ini tipikal yang pembahasan kasusnya itu ngomongnya banyak, kayak novel. Cuma yang biasanya menarik dari situ kan pasti penggambarannya dong ketika lu ngebahas kasusnya itu. Nah, season pertama itu lebih menyorot Kotokonya yang ngomong. Jadi kayak lu nonton orang ngomong, kayak lu nonton di berita, bosen gak tuh? Sementara di season kedua ini lebih power lah, nggak hanya fokus di Kotokonya doang gitu animasinya. Oke, dan sementara lagi sebenarnya ada satu faktor yang menurut gue membuat anime ini ratingnya naik. Apa itu? Di poin yang ketiga, faktor Yuki Onna. Yuki Onna ini sebenarnya cuma hanya salah satu kasus yang ada di season kedua ini. Tapi kenapa ini menjual gitu istilahnya? Karena karakternya cakep ya, suaranya juga mantap. Kemudian nggak digambarkan sebagai sosok yang kejam, padahal mestinya ini yokai ya, mestinya kejam. Tapi ini enggak. Jadi menurut gue kayak ini sih sangat-sangat
Wow. Aduh, tapi enggak lah. Jangan doma yang bahaya loh ya. Kita tidak mau membahas waifu dan sebagainya di sini gitu. Jadi paling itu aja yang bisa gue bahas dari Kyoko Suiri untuk season kedua kali ini. Dan untuk anime lainnya akan gue bahas gitu ya. Mungkin juga kalau ada request akan gue pertimbangkan juga. Siapa tahu gue udah pernah nonton dan akan gue bahas gitu ya. Sampai jumpa lagi di video-video gue berikutnya. Bye bye.